Ya benar, aku ngerti sih bahwa kita tuh nggak semua orang punya akses untuk dapetin privilege didiagnosa langsung sama psikolog. Bahkan aku pun untuk pengen ikutan tes yang brain khusus otak untuk ADHD pun aku mikir berkali-kali karena itu bukan murah ya gitu. Dan aku sendiri memang banyak tadinya juga aku rada kagok gitu karena aku tuh bahas tentang ADHD gitu karena kan tidak semua orang akan terima ketika kita cerita tentang satu spesifik karakter seperti ADHD. Mungkin orang-orang terdekat aku ada yang nggak pro dengan aku bikin konten seperti ini. Cuman aku berpikir banyak banget air mata yang aku keluar, banyak banget judgement yang aku alamin sebagai seorang ADHD pada saat aku nggak tahu ADHD. Tapi setelah aku tahu aku ADHD, aku lebih bisa embrace, merangkul setiap kelemahan-kelemahan aku dan aku merubahnya sesuai dengan kepribadian aku. Dan aku bakalan coba share hack yang aku coba lakuin dalam kehidupan aku, tapi balik lagi karena kelemahan ADHD adalah ketika kita misalnya udah ngebangun suatu habit, lalu ada sesuatu yang berubah, itu kan hancur semua. Jadi kalau misalkan kita lagi ngebuat satu habit terus sudah cukup lama terus kita tiba-tiba hilang, jangan down, jangan down. Itu bukan berarti kalau misalkan kita lihat teori-teori orang produktif yang lain, itu kan pasti ngomongnya, oh itu kita gagal, harusnya nggak boleh lebih dari 2 hari kita ngelakuin gini-gini. Kalau menurut aku, yes that's for normal people, tapi kalau buat aku pribadi, aku tuh selalu kasih spare time yang jauh lebih lama. Misalkan aku tuh lagi proyek pengen banget belajar tentang suatu hal. Nah, aku udah ngelakuin nih Senin, Selasa, Rabu. Terus Kamis gagal nih. Jumat gagal, Sabtu gagal, Minggu gagal gitu ya. Itu yang sering terjadi. Ya udah, start lagi Senin. Jadi rasa-rasa bersalahnya itu mungkin kita embrace aja ya memang cara metode gue ngebangun habit beda sama orang lain. Dan kalau misalkan kita ngelihat itu dengan cara seperti itu, so far ngebantu banget aku untuk kembali lagi ke tracking aku. Cuman memang privilege seperti ini tidak semua orang bisa lakukan. Kalau dia ada di dunia kerja, maka leadernya ataupun rekan kerjanya mungkin pasti ada rasa-rasa kayak ini anak benar-benar nggak bisa dipercaya banget. Aku pribadi kalau nggak punya ADHD, aku kalau lihat salah satu anak yang kerja di klinik, dia punya ADHD, aku pasti merasa secara moral akan judge sama dia. Tapi karena aku tahu dia ADHD dan aku tahu simptomnya seperti apa dan bagaimana dia berusaha keras sama ke diri aku sendiri juga, aku ngerasa lebih berempati dan ngerti. Akhirnya cara yang aku approach adalah bagaimana selalu membuat dia tuh nyaman untuk menjadi diri dia. Karena di luar seluruh keteraturan ADHD, dia tuh kreatif, dia tuh loyal, dia tuh mau belajar. Jadi ya itu sebenarnya aku mengakui sifat-sifat